وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله وكونوا من المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بارك الله ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا أرحم الراحمين. Langkah yang pertama setelah kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah, maka penghormatan yang pertama sekali kepada al-mukarram guru yang bersama Abi dan juga kepada guru-guru yang lain dan juga kepada seluruh panitia masjid dan kepada seluruh pengungsi ulung tuan, baik pengungsi yang inang ataupun pengungsi yang agam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ulo yang mulianya kali ceritanya ulo takubur dua rakaat sunat gerhana matahari. Yang kita baca dalam sejarah, burhananya menandakan bahawa kitanya unik toto dengan kiamat. Karena apabila segala di tepi dajjal, nyo awal ini nanti Allah tanda-tanda dengan berupa burhana. Karena burhananya merupakan satu musibah sebutannya. Karena juga seandainya burhananya trip, sungguh oksigen yang tadi hidupnya akan bersih. Yang seandainya trip burhananya berlaku padu-padu kecil gede, nyo akan mati, madu akan meninggal memandu. Dikarenakan wadah cahaya gunung karaju, nyo oksigen udara dan bersih. Makanya disunatkan kepada kita untuk kita sembahyang. Adapun lagi gunung yang kita lakukan kita dengan cara kita tensi dan berzikir, mandu-mandunya adalah untuk dan tolak bala. Maka yang perlu kita sampaikan
juga burhana pula meninggalnya para ulama. Mungkin pada kala kehidupan kita pernah ditanya akan lebih pada yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urang Aceh urang ka dipikir caci ulama. Pada kala kita bayudu anu Aceh sendiri bahkan pada sejarah saya uncau ulama mereka telah berani menghina ulama. Kali fitnah ulama dengan dikomplikasikannya sehingga video kadang-kadang yang berdurasi 10 menit dipegang kabinet yang berwajib supaya difitnah ulama tak pandang-pandang orang dipegang ini video ulama dengki kepada sesama ulama dan lagi yang itu. Pada hanya waktu terjadi urusan adalah permainan Wahabi. Putra dibuat Wahabi orangnya dipegang laginya. Karena Wahabinya han lewat ke Aceh ditentang oleh ulama-ulama, maka lewatnya menjadi celah. Jika ada ulama yang tidak tentang awalnya, dan ulama yang sudah tidak sesat awalnya. Yang ulamanya yang beritahu, oh katanya panutan umat yang dengan itu dipubro sehingga adanya madun keluar ketiganya. Bahkan waktu ulama tersebut maka mereka mempunyai ruang untuk ditambah mampu kampung-kampung katanya. Waktu bukan apa-apa kadang-kadang dengan lebuh dia pegang. Waktu bukan apa lebuh dia pegang. Yang mandung adalah misi daripada orang-orang Yahudi, misi daripada orang-orang Wahabi untuk dipacu dari umat Islam. Maka kaum muslimin rahimahumullah, jalan kepada kitanya untuk menghindari musibah tersebut bagaimana? Solusinya adalah dengan ditanya tampil ini. Solusinya adalah dengan cara ditanya tampil doa. Solusinya adalah dengan cara ditanya perbanyak sedekah. Solusinya adalah dengan cara ditanya lakukan hal-hal yang kebaikan. Jadi salah satu cara untuk ditanya tentang musibah dengan cara tawhid. Lagi yang akan kita lagi di sini, membaca ya Latif setiap waktu sembahyang yang adalah zikir untuk menolak bala. Kita baca la ilaha illallah, kita baca zikir-zikir yang lain yang fungsi untuk ditanya tentang bala. Cuma dipegang dalam sabda kita. Ketika sudah dahulu kali berzikir, yang diharapkan hadirkannya wadah zikirnya berhudud. Mana hudud? Tak terdapur makna. Hadir ke mana? Tak ingat lafaz yang terbacanya. Hadir lafaz yang terbacanya. Hati fokus kepada yang terbacanya baik tak menghayal. Karena menyatakan tauhid tak menghayal, yang sebagian ulama menyatakan hanya membuat pahala. Takkan la ilaha illallah. La hati itu diulang. Takkan la ilaha illallah. Hati itu diulang. Yang sebagian ulama pegang lebih pahala. Maka ketika anda baca la ilaha illallah, hanya yang sebenar-benarnya tersembah kecuali Allah, nyo benar hati. Oh hanya laginya tak bayar lafaz la ilaha illallah. Oh hanya benar hati betul mendapat kepada apa yang kita baca, nyo membawa pahala. Adapun menyati la ilaha illallah baca, hanya membawa pahala. Nyo yang berbeda. Berbeda dipegang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran tak baca, hati hanya dengan itu tengah terbacanya, menghayal tetap lebih pahala. Karena Al-Quran mendapat pahala dengan tinggi membacanya. Begitu pula berselawat kepada Nabi. Dalam selawat ke Nabi itu dengan dalam selawat hati terlahir pun lebih pahala. Karena sudah mulia. Maka coba oleh kita yang kami makan berzikir, usahakan dalam berzikir kita khusyuk supaya dipampun dosa oleh Allah, dipampun dosa gara-gara faedah zikir yang kita baca. Pula lebih pahala oleh Allah dan terjauhnya daripada mara bahaya gara-gara faedah zikir yang kita baca. Kemudian yang kedua, cara ditanya dulu silong dan tidak bala dengan cara tak istighfar kepada Allah. Kalau ampun karena lebih bala oleh Allah gara-gara penduduk ataupun ahli negeri tersebut telah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak masa Nabi Isa juga
gerah muka dalam sabah laut. Wadah gerah muka agaknya tunggu urus hidup mati betul-betul. Yang satu riwayat yang menyatakan laginya. Dan satu riwayat yang kejak pasal tempat yang kampungnya cukup ke duduk gara-gara kejak urus hana semayang gerah muka kampung tersebut hana gali hana makmur ni. Dalam satu riwayat menyatakan ketika orang hana semayang gerah muka dalam laut mati. Maka orangnya coba tekanan ceritanya. Abi dalam masjid sampai tak pandang 50 hotel. Apakah katanya kata betul tergolong kepada orang yang tak pandang? Kami tak jauh. Di rumah sebenarnya orang kabeh sembahyang. Ada terkait sembahyang yang tak balik. Rumah sebenarnya orang sembahyang. Tanya pribadi nak sembahyang. Menyahana berarti sama dengan ditanya urut dari kepala. Abi itu pula tanya dari. Dan kadang-kadang ramai yang tarik ini lagi. Karena maksiat yang paling raya yang biasa aku boleh tanya, yang seolah-olahnya kata maksiat adalah meninggalkan sembahyang. Kubah tanya sembahyang masa keluarga. Abi berdoa yang masih sampai pula jalan tarik pula bala. Tetapi dia tanya mandang kalau ada sembahyang. Wadah ada sembahyang dia tanya maka bermacam bala yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui marilah ditanya dari ampun ke Allah. Sembahyang yang tinggal kata Allah, sembahyang yang tinggalnya kata Allah bukan tinggal Allah itu. Dan dia kata Allah baru dari ampun kepada Allah dengan kau ucapkan istighfar. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena wadah kata pakal orangnya kadang-kadang oleh Allah hanya dipancu tu ahli sama-sama nagro dengan karena maksiat yang dia lakukan. Berbeda dengan Muhammad awal. Pada kalau Muhammad awal kan masih bergulung nagro-nagro urut-urut hendak boleh. Tapi umat Nabi Muhammad benar-benar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan maksiat, Allah maka membuka pintu taubat kepada orang tersebut. Dan orang-orang yang kali maksiat, Allah maka membuka pintu kemaafan kepada orang tersebut. Cuma tergantung kepada pribadi saja. Apakah dirinya mau bertaubat ataukah tidak mau bertaubat? Duga sayang Allah kepada dirinya. Dipegang di dalam kitab Syarah Al-Hikam. Bahasa Bahura Nabi Ibrahim menganggap berawalade bahawa agaknya ujung yang paling sayang kepada sesama manusia. Jadi dalam anggapan Nabi Ibrahim, beliau sangat sayang kepada manusia. Karena memang kita baca dalam sejarah Nabi Ibrahim, urang yang kasih cukup sayang. Urang yang kasih biasa waktu Nabi Ibrahim tak pergi buku ke orang yang surah tanya, yang hanya payuh tidak. Tetap meminta urang yang kasih, urang yang hanya mampu pakai bagi makanan saja Nabi Ibrahim. Sayang tak urang kasih dan sesama manusia. Sehingga karena anggapan Nabi Ibrahim bahawa beliau sangat mencintai sesama manusia, maka bahasa Bahura, bahasa Memalang, Allah Subhanahu wa taala menyebut di adat Nabi Ibrahim. Menjauh Nabi Ibrahim diputihlah dari langit, lagi yang diputih Nabi Muhammad. Ketika berulangnya, menekalan dari Nabi Ibrahim tingkah laku manusia yang ada di dunia. Bangga-bangga tambah-tambah rupanya awaknya dekat maksiat. Bahkan disayang Nabi Ibrahim awaknya karena dipikir rupanya awaknya awak maksiat. Maka waktu segala bahawa orang tersebut melakukan maksiat, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Allah damirhum, Ya Allah ahlikhum, Ya Allah berpancu awak pukul-pukul maksiatnya dengan Allah. Binasa orang yang bermaksiat kepada Allah. Hiduplah kumodan, ibadah sekira, tetapi anipati perintah Allah. Dibancu ya Allah, nyo yang berdoa dengan kami. Maka karena Nabi Ibrahim orang mustajab doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum binasalah orang-orang tersebut. Kemudian boleh malam kedua lagi nyata kalau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dibancu oleh Allah. Bamalan yang lain baiklah. Berdoa kepada Allah, kepada Allah. Ibrahim, ruwaida, pelan-pelan Ibrahim.
Baik datang lagi bantu bina habalu. Datang orangnya barunya katakan maksiat datang lagi bantu habalu. Lo Ibrahim awalnya kalau-kalau berkah kalau-kalau tinggal dan bawanya maksiat lo. Ipajo rasmi lo, ija ilmu lo, lumpur pakai harta lo. Tetapi hanya lo binasa awaknya Ibrahim. Lo sayang kepada awaknya Ibrahim. Baik kata lagi aku awaknya itu. No, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibrahim orang yang maksiat tersebut ada perkara yang tersimpan. Yang pertama, imma ayyatuba 'abdu minhum wa atubu ilaih. Hai Ibrahim, kadang awaknya ditaubat kepada Allah, hai Ibrahim. Wadai taubat kepada Allah, belum terima taubat awaknya, maka mereka seperti orang yang tidak melakukan maksiat. Makanya adalah pancu hai Ibrahim. Maka wadai terkadang dari jawaban Allah Subhanahu wa taala, dia tanya bahawa sebesar apapun dosa tanya kepada Allah, Allah akan tetap menerima taubat kita. Ada nama dia tanya mantap mau bertaubat kepada Allah. Kemudian kata Allah, wa imma an akhruja minhum nasmatan tusabbihu li. Itu Allah. Hai Ibrahim, baik kamu hancur wajah menurut karena lo mungkin lo lahir daripada orang-orang maksiat tersebut, keturunan-keturunan yang akan beribadat kepada lo. Allah. Jadi ikut Allah, orang yang masih berobat mati, baik akan binasa karena kemungkinan lo akan lahir daripada orang maksiat tersebut anak-anak yang soleh. Maka terkadang begini. Naurul yang memang legasnya terkadang garis keturunan kalau malik, tetapi dekat berat malik yang berarti empat pun kejadian. Jadi Allah akan binasa sama-sama kaum karena ada kemungkinan lahir umur saleh kaum tersebut. Jadi makanya terkadang ini naurul yang memang keturunan malik, tetapi malik cukup berat. Gaknya luar biasa, urusi guru maksiat, tetapi gaknya malik sehingga gara-gara malik gaknya taubat urusi yang akhirnya urusi juga gaknya itu. Makanya dia tanya, baik betul-betul pada itu raya, pun dia itu, pajan malik, hidung dia tepuk dia bersatu, iya cukup banget. Satu hal bergerak, udah juga benarnya. Kau turun ayah, paling ada keturunan tahannya yang mati. Tak ada banturi, tak ada yang banturi sikap, tak ada hanya jelas. Orang tertarik pada keturunan urang uraga urusi, urang urusi uraga mustahil mana dilakukan. Udah hanya benar. Karena maliknya adalah rahasia Allah. Lebih besar turun-turun yang memang itu sungguh-sungguh. Tugas kitanya ketika ada anak budaya berdoa, kemudian anak hidayah dimulai, kemudian diminta dikabulkan, insya-Allah anak tersebut akan balik. Karena mesti dengan keturunan kembali akan balik. Karena mesti. Baiknya amal lah, benar kita semua mengkriu kalau krianin yang ayah bagi anak tidak balik. Saya bahu hanya orang pada bukan belum. Yang Jerman, yang kaedah yang itu kaedah Al-Rabiah, kebiasaan menang. Anak panjuri dia panjuri. Tetapi yang luar biasa, anak panjuri dia betul bertengku. Makanya dia dapat patah semangat. Makanya dia patah semangat dibaca ada diri supaya anak itu hidayah. Mulai dino, cuk babi. Lebih babi panjuri nak rakaman betul tak ulangnya. Dia itu insya-Allah. Mana pun juga ada ulangnya kaedah itu diminta cukup banyak pada palingnya minta anak menjadi dari kita dan kita itu lebar dengan kampung itu bantu cukup banyak kita banjir itu tetapi kali-kali orang bagi kabar yang berdiri 20,000 dan apa-apa insya-Allah akan ada. Diulang lagi kunci anak yang malik karena keturunan malik, tetapi gara-gara kita berdoa anak itu malik dan anak
insya-Allah akan hadir. Ini janji Allah. Kemudian yang ketiga, wa imma dua lafaz bahasa Arab dan sama-sama kepada Allah wa imma ayyuhata. Wa imma ayyuhata in syi'tu afaqtu wa in syi'tu afaqtu. Kenapa? Hai Ibrahim, kalau baca oleh awaknya karena menyalur kehendak awaknya setengah bahawa akhirat wadai kalau bangkit punya memang lu kehendak awaknya lumah fasal syurga punya memang lu kehendak yang ada yang bawatanya maka awaknya akan bermaju ini yang Allah. Jadi pada akhirnya berkatalah oleh Allah pada Ibrahim, wahai Ibrahim, dunna cinta lu kepada manusia. Menurut kata diuhkan cinta Allah kepada tanya ketimbang cinta pribadi tanya kepada diri tanya masing-masing. Bahkan dalam satu riwayat menyatakan ditegur Nabi Ibrahim dengan cara menyusi Nabi Ismail. Bahkan dalam satu riwayat menyatakan pakal sebab nak urun nyawa cerita gara-gara Nabi Ibrahim bunuh lagi ke hancur urung-urung manusia bermaksiat gara-gara yang Allah mewajibkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih kurban. Wadah dari Nabi Ibrahim kami coba dengan Ismail dengan Sia kekul dari Nabi Ibrahim. Ya Allah, hada waladi wa samanul wadi wa habbun nas ilayya. Ya Allah, ini anak lau nyontu ko hati lu ya Allah. Wadah kalau Nabi Ismail mengatakan nyontu lau nyontunya manusia yang paling mencinta karena lain manusia yang paling mencinta dan nyontu anak lu kun Nabi Ibrahim. Dulu tentunya dengan suara hai Ibrahim yang itu menantu rasa cinta lu kepada hamba-hamba lu. Wadah kata lagi awak bantu mendung. Wadah awaknya itu masih dikata anak pegang bukan mencoba langsung bukan lagi awaknya bantu. Menantu kejadian wadah kata manusia yang punya cinta. Iban perasaan kata wahai Ibrahim. Menantu keadaan lu wadah kata lagi bantu mandu-mandu hamba lu. Kan salah lu Ibrahim ronyo. Tetapi kata salah. Karena lagi bantu membalu maka imanannya lu lagi kata untuk kasih anda sabok demi sabok nyokut Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat yang menang kejadian pakon kepada tanya kesunatan untuk menyembelih kurban. Kaum muslimin rahimahullah. Maka coba ditanya di saat anda diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama bertaubat. Mari sama-sama belajar keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membuka pintu taubat. Panjang saya orang yang pun masih kuno ketika orang tersebut mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dibaca dengan yang bala dengan cara bersedekah. Ibadah bersedekah bertanya kalau kaya ubina mampu. Ribe, 2 ribe. Apalagi ini dalam keadaan dirinya dengan buka masjid. Lalu kalian poster bahawa si menter 500 ribe. Memang dirinya wajah punya narasi bagi Allah. 2 meter, cok 2 meter. Oh hai 2 meter, semeter dan punya narasi cok meter. Oh kahana tak bantu dengan cara lagi dino dan HP kita pergi pas status tanya kadang saudara-saudara tanya ibadah mau kadang saudara-saudara tanya ini benar ini wadah hai tak bantu dengan harta tak bantu dengan tenaga HP kadang dino kadang saudara ini bandar ini dengan sedekah mana yang bertemu pas status tanya oh maka jadi benar jadi memang baik tak bantu dengan harta, cobalah kita bantu dengan tenaga. Benar. Karena umur silo dalam bersedekahnya ditanya dan tak bala. Gadah bala gara-gara bersedekah. Apalagi tak bersedekah di masjid. Tanya wakaf.
terdetik dan habis pahala itu kepada orang yang telah meninggal. Benar tidak? Menyawakan pahala akan selalu mengalir kepada orang yang tak ada ni. Pegang landai di bawah wadai oleh jemaah. Pegang landai urut pun ketika orang pakai dengan berpahala orang yang meninggal. Tengah semayang, tengah wirid, madu-madu pahala ini kepada orang yang meninggal. Maka coba kita usahakan kita duduk dalam orang-orang yang mau bersedekah. Sehingga dia mengurus itu wajib pakai pegang kandorindah. Yang pegang kandorindahnya adalah bersedekah untuk kedua pahala. Menyonya kita hadis yang kepegang dengan Nabi kandorindah mana? Yang ada kita kepegang dengan Nabi dan disudahkan akan kandorindah mana? Yang kita lagi pula ada wahabi. Urang Aceh, urang Kedanyo lekat di tengah tu. Lekat di kubur apa-apa yang ada kubur di Nabi juga. Tak kandorindah di tengah berayawanya. Hanya dari padahal dia urang Kedanyo ulama Aceh bukan cara. Ulama Aceh cara tunjuk dalil untuk dia kandorindah tanpa dalil untuk Nabi kandorindah ke tunjuk dalil bah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ya benar. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Jadi bersedekahnya tidak bala. Gemufong dia urusi kitanya oleh guna-guna kitanya ba alih-al yang ba as-sadaqatu. Karena untuk kita harap dan sekira alih-alnya yang cukup jahit itu lah. Sekira alih-alnya Gutawi surah macam model itu. Itu biar kandorindah minan itu. Putih luar minan itu sih. Yang tujuannya juga dengan tadi makanan, dengan tak bersedekah, terdapatnya bala. Makanya peganglah kandorindah mereka tujuannya untuk nampakkan itu. Nak buat pada yang minan itu tadi. Ada orang yang nak minta dalil kandorindah mana? Maka kaum muslimin rahimakumullah, marilah lintanya terkelak balanya dengan cara bersedekah. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita menolak bala? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyalurkan keadaan kita bina mandung kesamaan mandung. Kitanya idamang dalam urut yang mengkalimi diri sendiri. Dan pula kita termasuk orang-orang yang menzalimi anak dan istri kita. Dan kita tadi kalau dengan guna, orangnya lintanya masih berjaya dengan guna tetapi hendak bertaubat. Sembahyang berjaya dengan bertaubat tetapi hendak berkata, hanya terbiarkan hidup bebas. Mereka hidup berkeliaran. Ada kitanya mampu lagi musang. Lagi musang, zaman musang lagi. Ini ada tanya. Urang dengan ni, urang dengan malam ni. Yang berkata ada tanya ni. So yang kamu jawab dengan orang akhirat. Abi ke? Abi kalian sampaikan pada pengajian-pengajian. Mana musang Abi? So yang kamu jawab pribadi ditanya masing-masing urusan. Oh, yang anu heboh dengan kamu jawab. Karena mana heboh dengan musang. Nah, bapa pada orang karena bapa itu musang. Man musang pun yang malam. Musang pun yang malam itu mana? Nah, jadi yang kadang-kadang malam itu berapa cek ya? Kadang-kadang kata dia musang ambil. Kadang tanya. Dan ternyata yang bertanggung jawab dengan orang itu. Makanya dulu kita baca doa Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di samping dengan tanggung jawab berapa, payah dan tanggung jawab ada. Maka coba sebelum ada bertanya beratan hancur, kita cegah. Jih mantan layak amalan dia berkali, man bampunyung bawa lagi. Jih mantan layak, lajuk udaya ada, lajuk udaya. Di mana layak ada nama hal-hal yang ber. Ada jajah yang pun kepada yang naik kampung yang ini burung yang ber. Anda semaya rumah betul. Rumah anda semaya rumah betul. Karenanya adalah penyebab turunnya bala. Orang ini bertanya, karena penyebab turun bala. Orang ini bertanya buka aurat. Disuruh-suruh dengan pakai jilbab. Dosa. Soal itu tanya. Makanya kita tahu. Tanyalah kau
mendalimi pribadi kita karena maksiat yang kita lakukan. Banyak kita tak dalimi keluarga, rumah anda tercegah, anak anda tercegah. Kita mendalam orang yang mendalimi pribadi kita pula mendalimi keluarga kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka marilah sama-sama kita tak perbaiki diri, dan mudah guna, tak perlu zikir, kemudian kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita tak perlu sedekah, kemudian kita sama-sama berdoa kepada Allah. Dan lagi yang pertama sekali terbuka pintu hati kita berubah dan bertaubat kepada, kemudian dan lagi ada kita minta maaf dalam dunia, kemudian dan lagi keluarga kita, urung kampung kita yang menentukan hati, berbuka hati, ujian masyarakat yang jauh, ujian masyarakat yang memang dibunuh masjid, masyarakat yang memakmurkan masjid. Maka tak hikmah daripada kejadian yang terakhir bunuh, ketika alam kampung orang bunuh masjid, baik dan lagi baju. Nah, berarti pada orang kampung masjid, kampung jelas kan? Karena itu anak-anak yang begitu itu pengfoy baik. Ujian lagi bawa urunya berbunuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sedemikian yang dapat kita sampaikan. Kita yang belum berdoa dan doa. Hadanallahu ya rabbal alamin. Wassalamualaikum